Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi mengenai budget atau anggaran kas. Nah, budget atau anggaran kas ini merupakan anggaran-anggaran yang masuk ke dalam kelompok anggaran finansial atau anggaran keuangan. Anggaran kas ini terdiri dari dua jenis, yaitu anggaran penerimaan kas dan anggaran pengeluaran kas. Namun sebelum dibuat anggaran kas, harus disusun terlebih dahulu anggaran pengumpulan piutang dan anggaran pembayaran utang atau pengeluaran pembayaran utang. Ya. Kita masuk ke dalam modulnya. Nah, ini penjelasan di modul. Tadi adalah penjelasan secara umum, sedangkan di modul ini sudah ada sedikit materi mengenai budget kas atau anggaran kas. Proses pembuatan budget kas ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ya, ada yang namanya budget aliran masuk, kas masuk. Budget aliran kas keluar. Ya, kalau misalnya diselisihkan atau dikurangi, ini akan kita temukan surplus atau defisit. Misalnya budget aliran kas lebih besar dibandingkan budget aliran kas masuk lebih besar dibandingkan budget aliran kas keluar, maka nanti hasilnya adalah surplus. Sebaliknya, jika budget aliran kas masuk ini lebih kecil dibandingkan budget aliran kas keluar, ini kita hasilkan defisit. Nah, ini adalah kondisi ketika terjadi defisit. Ketika terjadi defisit, langkah yang selanjutnya kita harus lakukan yaitu menghitung pinjaman untuk menutup defisit. Ya. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu membuat schedule atau jadwal rencana pinjaman, pelunasannya atas pinjaman tersebut, serta pembayaran bunga. Ya, pasti saja ketika kita meminjam pasti timbul adanya bunga. Nah, kita juga harus membuat schedule tentang hal tersebut. Dan langkah yang terakhir adalah membuat budget kas lengkap. Nah, ini untuk kasusnya atau contohnya. Yang pertama, budget aliran kas masuk atau aliran kas keluar. Langkah pertama adalah menentukan saat penerimaan dan pengeluaran kas benar-benar akan terjadi atau yang akan menjadi tunai. Ya, penerimaan ini biasanya dari penjualan tunai maupun dengan kredit. Ya, kalau tunai berarti nanti kita akan mendapatkan kas. Kalau kredit berarti akan timbul piutang. Sedangkan pengeluaran dari pembelian bahan secara dilakukan baik secara tunai maupun kredit, ya, sama dengan penerimaan. Kalau kas berarti kalau tunai kita mengeluarkan kas, kalau kita melakukan pembelian secara kredit berarti akan timbul utang. Dan biaya-biaya yang lain. Baik penerimaan maupun pengeluaran dibuat schedule waktunya dengan cara yang sama atau dengan logika yang sama. Nah, di sini ada sebuah kasus atau contoh. Di sini disebutkan adanya bad debt sama dengan 0,2% dari penjualan kredit. Bad debt ini adalah cadangan kerugian piutang dalam waktu yang sekarang, ya. Jadi cadangan kerugian piutangnya adalah 0,2% dari penjualan kredit. Kemudian ada informasi mengenai rencana penjualan kredit tahun 2000X2. Bulan Januari 500.400, bulan Februari 540.000 rupiah, Maret 574.100 rupiah. Ya, ketiga bulan ini ketika dijumlahkan akan masuk ke dalam kuartal 1. Jadi kuartal 1 ini adalah jumlah rencana penjualan kredit bulan Januari, Februari, dan Maret.
Kemudian ada informasi juga di kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Ya. Sedangkan jumlah sebesar 6.095.000 ini merupakan rencana penjualan dalam 1 tahun. Penjualan kredit ya, rencana penjualan kredit dalam 1 tahun yang merupakan penjumlahan dari rencana penjualan kredit kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Oke. Kemudian di samping kanan ini ada informasi mengenai sisa penjualan tahun kemarin yang baru akan jatuh tempo tahun ini. Ya, ini ada informasi saldo piutang pada tanggal 1 Januari 2000X2. Bulan penjualan sebelum bulan Oktober, ya asumsinya ini bulan September gitu ya. Tahun 1900X1 belum tertagih sebesar 10.000, cadangan kerugian piutang sebesar Rp6.000. Ya. Nah, di dalam informasi ini cadangan kerugian piutang ini bukan dalam bentuk persentase. Kalau yang tadi bad debt ini masih dalam bentuk persentase, kalau yang cadangan kerugian tahun lalu ini sudah dalam bentuk rupiah ya, Rp6.400 untuk bulan Oktober 1900X1 dan seterusnya. Di sini juga sudah ada jumlahnya. Yang belum tertagih untuk bulan lalu adalah 184.800. Sedangkan cadangan kerugian piutangnya adalah sebesar 9.200. Oke, kemudian ada informasi mengenai pola pengumpulan piutang. Nah, pola pengumpulan piutang ini ada 2 basis, yaitu basis secara bulanan dan juga basis kuartalan. Di basis bulanan, 82% terkumpul pada bulan penjualan atau bulan yang bersangkutan. Kemudian 10% terkumpul 1 bulan setelah bulan penjualan, berarti bulan berikutnya. Ya. Kemudian 5% terkumpul 2 bulan setelah bulan penjualan, bulan berikutnya lagi. Dan yang terakhir ada 3% terkumpul 3 bulan setelah bulan penjualan, bulan selanjutnya, ya, bulan berikutnya. Kemudian ada basis kuartalan. Basis kuartalan ini juga terdapat informasi mengenai 92% terkumpul pada kuartal penjualan, ya, berarti pada kuartal saat itu ya, pada kuartal bulan yang kuartal yang bersangkutan. Kemudian 8% terkumpul pada kuartal berikutnya, berarti kuartal selanjutnya ya, kuartal selanjutnya. Nah, kemudian angka-angka ini akan dimasukkan dalam anggaran pengumpulan piutang. Nah, untuk membuat anggaran pengumpulan piutang, kita lanjut ke video selanjutnya.